Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kata pepatah yang sangat menarik bagi saya. Seorang akan mengalami sakit, siapapun itu akan mengalami sakit, tetapi mengatasinya adalah sebuah proses. Pengalaman sensori ataupun emosional yang membuat kita merasa tidak nyaman diakibatkan oleh jaringan rusak ataupun dari secara aktual dan potensial dan dinamakan yaitu nyeri. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan melakukan pengkajian nyeri dan skala ukur nyeri dari pre-anestesi dan post-anestesi serta intervensinya. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri lebih dulu. Kami dari kelompok 1, saya Andi Amelia dan rekan saya Atika Putri, saya Citra Mikomasari. Sesuai topik pada pagi hari ini, yaitu pengkajian dan skala ukur nyeri pada fase pre-anestesi dan pasca anestesi hingga intervensinya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperjelaskan sedikit tentang pengkajian nyeri. Di mana nyeri itu suatu hal yang membuat kita tidak nyaman sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas ataupun penyebab dari nyeri. Dan nyeri ini dibagi menjadi dua, nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut itu yaitu nyeri yang dicederai secara akut, penyakit atau intervensi bedah, hingga nyeri ini bisa dikatakan dengan nyeri dan waktu yang singkat. Tetapi nyeri kronis yaitu nyeri yang berlangsung secara lama lebih dari 6 bulan. Sesuai dari topik pada pagi hari ini, kami akan melakukan pengkajian nyeri dengan metode PQRST. Di mana PQRST ini suatu pengkajian secara umum, apalagi kita tenaga kesehatan. Di mana P provokasi, Q quantity and quality, R region, S severity, dan T time. Nanti ini akan dijelaskan secara mendetail dalam role play yang kami buat nanti. Skenario. Seorang pasien bernama Tuan F, umur 28 tahun, masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri sebelah kanan, ada benjolan, sehingga penata atau tenaga kesehatan memeriksa Tuan F untuk mengetahui diagnosanya dan terdiagnosakan oleh dokter secara tim penata anestesi bahwa Tuan F mengalami lipoma pada tibia dextra sehingga harus dilakukan operasi secara tindakan eksisi dengan spinal anestesi. Selamat menyaksikan. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 jam 8.30, pasien memasuki ruang praoperasi. Selamat pagi, Mas. Iya, Mbak. Kenapa, Mas? Sakit. Sakit ya? Sebentar ya, Mas. Saya panggilkan dokter terlebih dahulu ya, Mas. Aja. Baik, Dok. Pasien datang sama kami, tolong masuk, Dok. Oh, itu masuk Ya, ya. pasien seperti klinis kesakitan, Dok. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Ya sudah, silakan melakukan kajian dulu biar tahu nanti kita akan melakukan tindakan apa. Ya. Baik, Dok. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ada dengan pasien atas nama Fahmi. Mas bisa disebutkan dulu nama lengkapnya siapa? Usianya berapa, Mas? Alamatnya di mana? Rajuk. Kenapa Mas sekarang ini kenapa sakit ya? Iya, kok. Masnya udah puasa belum? Udah. Sudah. Saya izin memeriksa nyerinya dulu ya, Mas. Ya, permisi ya, Mas. Saya buka selimutnya terlebih dahulu ya. Baik, Mas. Ini nyerinya ini rasanya saat ngapain sih, Mas, biasanya, Mas? Saat berjalan jongkok. Ini sedang merasakan sakit banget nggak?
Iya, ini tadi mentok sakit. Oh, sentok ya. Jadi kalau misalkan rasa nyerinya itu berkurang, sakitnya berkurang saat ngapain? Saat tidur. Masa tidur. Ini nyerinya tuh sering muncul apa enggak sih? Seberapa sering sih dalam sehari itu? Sering banget. Sering banget ya. Rasanya kayak apa? Maaf ya, kayak seperti dicubit gini atau seperti gimana, Mas? Cenut-cenut. Cenut-cenut ya, Mas. Baik. Mas, nih, saya kan mempunyai garis ya, Mas ya. Saya lihat dulu ya, Mas, perhatikan. Yang saya ini kan dari 0 sampai 10 ya garisnya. Nah, dari 0 ini artinya tidak nyeri, dan 10 ini nyeri atau sakit banget gitu ya. Ini dari 1 sampai 10 ini, Mas, di skala berapa sih? 8, Di Mbak. 8 sini ya, Mas ya. Iya. Baik. Ini perasaan nyerinya itu saat kapan sih, Mas? Saat BHP. Kalau sholat. Oh, jadi tepuk-tepuk kan di sini. Oh iya. Iya, betul. Sakit ini. Ya, baik. Sebelumnya saya izin memeriksa tekanan darahnya dulu ya, Mas ya. Oke, Mas, saya akan cek dulu. Sabar ya, Mas ya. Iya, sakitnya. Ya. Ini saya sudah memeriksa tekanan darahnya. Saya akan lakukan ke dokter dan Mas tunggu dulu di sini ya, Mas ya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Iya. Dan lama-lama, Mbak. Terus sakit banget nih. Sempat aja. Ya, banyak-banyak berdoa ya, Mas ya. Iya, Mbak. Lama-lama, Mbak. Baik, Dok. Saya akan melaporkan, Dok, pasien atas nama Fahmi Permadi usia 28 tahun yang akan melaksanakan program eksisi pada tibia dextranya ya, Dok ya. Setelah dilakukan pengkajian nyeri, pasien merasakan nyeri karena tadi kakinya itu terkena benturan, jadi terasa nyeri sekali. Kemudian skalanya itu 8 dan pasien tidak memiliki alergi serta telah puasa. Selanjutnya tekanan darah pasien pun 145 per 85, kemudian nadinya 110 kali per menit dan respirasinya 22 kali per menit. Pasien masih tampak meringis dan kesakitan, Dok. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Nyerinya berapa sekarang? 8, Dok. 8 ya. Ada lagi? Tidak. Tidak ada ya sudah. Kalau sekarang beli aja. Saya tolak ya. Pada pasien yang beri 30 pilih aja. Kalau sekarang ya. Nanti kalau nyerinya tuh udah gede masih bisa kondisinya, nanti berikan aja terapi anestesi. Jika bertanya lagi, Dok, nanti setelah pasca anestesi apakah pasien diberikan obat analgetik atau tidak, Dok? Untuk pasca nanti diberikan cairan limfostepsol, terus nanti pentanilnya dikolaborasi dengan pemnos dicampurkan, pentanilnya 100 mikrogram aja, pensolnya yang berapa 200 ml aja, itu di drip ya? Udah, itu Dok, aja. saya lakukan anestesi sekarang ya, Dok. Nanti Mas Fahmi, setelah dilakukan kolaborasi dengan dokter, ini saya akan memberikan obat ya, Dok. Mas, saya akan memberikan obat. Nanti ini saya akan masukkan lewat infusnya ya, Mas ya. Maaf ya, Mas, saya masukkan obatnya dulu ya. Ini nanti obatnya mungkin akan bereaksi sekitar beberapa menit ke depan ya. Dan untuk sekarang untuk menangani nyerinya terlebih dahulu, saya akan menyatakan instruksi kepada Mas. Mas ikutin ya, Mas ya. Apakah ini sudah relax belum? Posisinya dienakin dulu ya, Mas. Iya, ini relax nih. Pokoknya lagi kiri. Ya, tangannya bisa disimpan di perut, Mas. Di perutnya. Kemudian ikuti instruksi saya. Pejamkan matanya, Mas. Bayangkan hal-hal yang indah yang membuat Mas Fahmi senang, seperti mendapat apa, suatu penghargaan. Bayangkan ya, Mas. Kemudian Mas tarik nafas dalam hitungan ketiga, nanti saya izinkan untuk buang ya, Mas ya. 1, 2, 3, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, buang lewat mulut. 1, 2, 3, buang lewat mulut. Baik ya, Mas. Ini sekarang di mana perasaannya? Apakah masih gelisah atau kayak masih merasakan nyeri atau tidak? Ini pentingnya, Mbak. Obatnya bagus.
Baik ya Mas, itu yang bisa saya berikan kepada Mas. Untuk menunggu masuk ke ruang operasi, Mas tunggu dulu di sini terlebih dahulu ya Mas ya. Pasien memasuki ruang recovery. Penata melaporkan hasilnya kepada penata di recovery. Baik ya, penata citra, saya penata citra yang diinginkan yang anestesi untuk pasien atas nama Fahmi Permadi, usia 28 tahun, telah dilakukan tindakan operasi eksisi dengan sinar anestesi. Saat di pasien merasakan nyeri dengan skala 8 dan dokter menganjurkan untuk memberikan kolaborasi obat ketorolak 30 mg dan sudah saya berikan. Kemudian ini ada analgetiknya, analgetik untuk di ruangan bangsal. Dokter menganjurkan menggunakan Penlos 800 mg dan fentanyl 100 mikrogram dicampurkan di drip ke dalam infus tutosol. Untuk selanjutnya mungkin di ruangan bisa diberikan teknik-teknik distraksi lainnya untuk meredakan diri. Bisa disampaikan kepada perawat di bangsal yang berhentikan. Baik, saya ulangi lagi ya Mbak. Pasien dengan nama Tuan Fahmi, usia 28 tahun, pos eksisi 3 lipoma dextra. Terus nanti diberi analgetiknya di ruangan, Penlos 8 kolaborasi Penlos dengan fentanyl, Penlosnya 800 mg, fentanylnya 100 mikrogram dengan tutosol di drip. Ya, betul. Baik, Terima kasih, nanti saya sampaikan kepada perawat. baik, terima kasih penata 3. Baiklah, itulah role play dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada perasaan, mohon diungkapkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.